menurut saya ini banyak ditentukan oleh para menteri. 100 hari pemerintahan Jokowi penuh dengan kegaduhan. Tiap hari dibicara yang nggak ada kaitannya untuk merubah nasib rakyat itu sendiri. Akhirnya gaduh-gaduh, hasilnya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Karena itu saya bicara sama Pak Mahfud MD, wujudkanlah yang namanya politik damai, politik yang mencerahkan, politik yang memberi harapan pada rakyat. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kedua, yang berkaitan dengan yang disampaikan tadi, memang kita apresiasi Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur yang ada itu. Tapi seorang teman bilang pada saya, kalau di Shanghai katanya itu, Cina membangun infrastruktur itu untuk truk-truk yang masuk di situ. Tapi di Indonesia sedan-sedan katanya yang situ. Jadi nggak ada dampak ekonomi yang dihasilkan itu sendiri. Ini kata teman, saya sendiri belum pernah pergi ke Cina. Jadi yang menjadi pertanyaan itu, pembangunan infrastruktur yang hebat itu, yang bagus itu, kita apresiasi. Tetapi sampai sekarang ini dampaknya kepada rakyat itu belum terasa. Bahkan di dalam berbagai kesempatan itu diberitakan. Pembangunan tol itu justru mematikan ekonomi rakyat yang ada di pinggir-pinggir itu sendiri. Karena semua orang jalan tol dan ekonomi rakyat itu bubar. Nah, sebenarnya ini bisa dipecahkan oleh para menteri itu. Kalau menteri itu melihat visi dan misi Jokowi itu. Saya sudah membaca berkali-kali visi dan misi Pak Jokowi itu hebat sekali. Ada ekonomi rakyat, ada masalah pemerataan, ada masalah keadilan, ada ekonomi daerah. Tapi menterinya itu nggak menjalankannya. Tidak pernah saya mendengar menteri itu bicara tentang visi dan misi. Padahal Pak Jokowi sudah mengatakan, menteri tidak punya visi. Yang ada adalah visi presiden. Jadi yang nggak benar itu bukan Jokowi. Menterinya itu yang harus diganti, Pak. Menteri-menterinya dianggap nggak benar gitu menurut Pak Gusti. Benar, Pak. Nggak ada hasil untuk rakyat, Pak. Pembangunan infrastruktur juga ternyata tidak menyentuh rakyat kecil yang pakai mobil-mobil sedan. Ekonomi rakyat yang di jalan-jalan sebelumnya itu mati karena semua pada pakai jalan tol. Ya, pertama kan kita tidak boleh melihat secara parsial. Kita harus melihat secara komprehensif. Tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu tidak boleh mencapai titik namanya MTI tadi. Saya ingin potong sedikit. Nah, kalau saya ingin potong. Ya, Prof. Jadi kalau dari sisi politik kita harus memberi apresiasi bahwa itu mungkin barangkali 8 nilainya. Begitu juga keamanan. Tidak terjadi apa-apa pada akhir tahun kemarin, semuanya damai, Pak. Tetapi yang jeblok itu dan rapornya merah itu adalah ekonomi, Pak. Nggak ada manfaatnya bagi rakyat. Nah, ini masalah yang harus diselesaikan. Oke, silakan, Mas Bandi. Pertama, tentu waktu 100 hari ini, Pak Jokowi itu menerapkan, membuat samanya fondasi dan master plan yang tertuang dalam rencana jangka menengah. Yang itu merupakan roadmap yang terbarukan untuk Indonesia. Nah, untuk menuju itu, maka dilakukan langkah-langkah breakthrough termasuk di dalamnya mengcascading visi misi. Bagaimana mengcascading visi misi? Di antaranya adalah mengakselerasi reformasi birokrasi, reformasi di berbagai bidang yang termasuk perundang-undangan. Makanya tapi perundang-undangan terakhir yang cukup heboh Omnibus Law, termasuk namanya langkah Omnibus Law. Omnibus Law ini tolong dipahami. Pertentangan dari masyarakat. Omnibus Law ini, Mbak, tolong dipahami sebagai niat baik pemerintah, niat baiknya Pak Jokowi untuk melakukan breakthrough di antara segala macam regulasi-regulasi yang dipandang overlap, yang dipandang tidak sinkron, hyper regulation antara pusat dengan daerah. Ini menyebabkan daya saing Indonesia lemah. Daya saing Indonesia menurut Government Competitiveness Index itu berada di angka 50. Malaysia sudah 20. Thailand sudah di angka 40. Jadi ini kita lemah. Kalau kita nothing to do dengan tidak mau melakukan breakthrough dan terobosan yang out of the box, bukan off the box lagi. There is no box. Pak Jokowi, there is no box. Jadi kalau no box, ya itu kita punya keberanian untuk merubah sistem itu, meninggalkan zona nyaman untuk menjawab semua tantangan. Nah, tadi yang disampaikan tadi bahwa ini karena menteri-menteri tidak bisa mengcascade, tidak bisa mengejawantakan visi misi presiden. Sebetulnya tidak, Prof. Menteri sudah diberikan komitmen oleh Pak Jokowi, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Pak. Nah, yang kedua, setiap hari dari menteri sampai unit kerja presiden termasuk KSP, kita bekerja untuk mengcascading dan membreakdown dengan detail. Dengan detail, Mbak. Karena Pak Jokowi orang yang detail. Nah, sebagai fungsi KSP yang baru sebagai delivery unit, Pak, berdasarkan Perpres tahun 82 2019,
fungsi KSP untuk sebagai delivery, kita memonitor, mengintegrasikan dan mengakselerasi segala macam bentuk-bentuk proyek yang dianggap mengalami kelambatan di lapangan. Nah, kalau dianggap menteri-menteri tidak sejalan dengan visi misi presiden, itu sebetulnya jauh, Prof, dari fakta yang Jadi sebenarnya. gini, Pak, Karena itu tentu bentar. Kita dengar dulu. Saya melihat ini, kan kita tiap hari memonitor di media sosial. Nggak ada menteri yang bicara tentang visi misi loh. Nggak ada yang. Bagaimana rakyat mempercaya bahwa visi misi Pak Jokowi itu dijalankan? Kan sebenarnya menteri itu kan adalah politisi, juga adalah menjalankan pemerintahan. Dia harus membicarakan. Kami telah berusaha menjalankan visi misi 1, 2, 3. Dan tidak pernah ada pembicaraan. Prof. Kalau ada yang di tempat Bapak Baik, Prof. dilaksanakan, saya kira kita beri apresiasi. Oke, Tapi silakan, faktanya Prof. nggak ada itu, Pak. Silakan, visi misi tidak untuk dibicarakan setiap hari, tapi untuk dikasket dalam sebuah program konkret di lapangan. Ada 5 visi misi presiden yang terwarnai dalam program keseharian para menteri dan unit kerjanya. 5 visi presiden, Pak. Sustenabilitas infrastruktur, reformasi birokrasi, kemudian juga peningkatan investasi dan daya saing untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Yang keempat, penciptaan SDM yang unggul dengan menciptakan talent-talent profesional baru, sampai dengan pengontrolan APBN dan memastikan APBN on the track, tepat sasaran, tepat guna, dan tidak bias. Nah, 5 visi misi presiden ini digajawantahkan dalam program-program oleh kementerian. Makanya kementerian langsung, contohnya reformasi birokrasi, langsung Kemendagri, Menpan RB langsung membuat namanya penyederhanaan eselon. Dan proven di beberapa kementerian penyederhanaan eselon. Penyederhanaan eselon, pejabat-pejabat eselon 1 ini bukan dalam koridor hanya bicara cost efisiensi, tapi bicara dalam koridor memangkas birokrasi. Oke. Nah, karena birokrasi ini yang sering menjadi masalah dalam koridor daya saing. Nah, makanya ini di shortcut, Pak. Di shortcut, ada menteri, ada wamen, diharapkan masalah itu solve di situ. Bisa dieksekusi. Karena kelemahan kita, Pak. Dari tahun ke tahun kelemahan kita. Kita jago membuat perencanaan yang hebat, tapi gagal menjadi eksekutor yang baik. Nah, sekarang berubah zamannya. Kita menjadi eksekutor yang baik. Maka Pak Jokowi bilang kepada menteri-menteri, pastikan semua program tidak hanya send, tapi delivered. Berarti apa? Outcome oriented. Kalau outcome oriented, berarti Pak Jokowi hanya tahu bagaimana result untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, kemajuan bagi bangsa dan negara, dan tercapainya visi Indonesia maju. Oke, artinya yang penting adalah resultnya, outcome-nya seperti apa Bukan. begitu ya.